Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang soleh dan soleha, eh, pagi hari ini kita bisa bertatap maya kembali di pekan kedua di dalam semester pertama ini. Setelahnya kalian mengisi absen mengikuti pelajaran hari ini. Alhamdulillah hari ini kita masuk di pelajaran kedua, pertemuan kedua PAI ya anak sekalian. Perlu diketahui bahwa untuk yang kemarin itu pelajaran PAI untuk pertemuan yang pertama itu tentang surat Atin ya, belajar surat Atin seperti yang di layar diberikan. Kemudian mohon maaf waktu itu videonya kurang jelas, jadi walaupun sekarang tidak akan diulas kembali karena waktu, maka sekarang untuk masih di surat Atin, yaitu kelanjutannya yaitu di pertemuan yang kedua. Jadi masih membahas masalah surat Atin, tapi hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua surat Atin yaitu membahas di awal sini ya, yaitu kita lihat di layar. Nah, ini adalah asbabun nuzul ya, asbabun nuzul surat Atin. Sebab-sebab turunnya surat Atin. Anakku sekalian, sebab turunnya surat atau ayat dalam Al-Quran dinamakan asbabun nuzul. Sekali lagi, sebab turunnya surat atau ayat dalam Al-Quran dinamakan asbabun nuzul. Nah, kemudian surat Atin merupakan surah yang ke-95. Surat ini terdiri dari 8 ayat, kemudian diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, surat Atin ini termasuk surat Makkiyah atau tergolong surat Makkiyah. Ya, karena Nabi pada saat itu belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah ini diturunkan sebelum surat Al-Buruj ya, dan sesudah surah Al-Quraisy. Anakku sekalian, nama surah ini diambil dari kata Atin ya, yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Wattini wazaitun, yang artinya buah tin. Nah, surah ini diturunkan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sangat sempurna. Bapak ulangi, nama surat ini diambil dari kata Atin yang terdapat pada ayat pertama. Apa itu ayat pertamanya? Yaitu Wattini wazaitun, yang artinya buah tin. Surat ini diturunkan dengan tujuan sebagai pembuktian bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna. Anakku yang soleh dan soleha, surat Atin ini memberikan pesan ya. Surat Atin ini memberikan pesan yang sangat indah bagi pembacanya.
Jadi apabila kalian membaca surat At-Tin ini kemudian menyimak isi daripada surat At-Tin itu sangat indah sekali. Pesan-pesan ini terdapat dari setiap sajian ayat-ayatnya. Oleh karena itu kita perhatikan yang pertama Allah memilih 4 nama. Sekali lagi Allah memilih 4 nama yaitu At-Tin, Az-Zaitun, Turisinin, dan Al-Balad, yaitu Baladil Amin atau Al-Balad Al-Amin. Nah, dari keempat ini untuk menjadi bukti kebenaran sumpahnya 4 nama tersebut yang diabadikan dalam Al-Quran, diantaranya yaitu buah tin, yaitu buah yang banyak tumbuh di perbukitan wilayah Timur Tengah, yang salah satunya adalah di kota Damaskus, kemudian di kota Suriah. Kemudian yang kedua buah zaitun, yaitu buah yang tumbuh di sebuah tempat atau gunung yang terdapat di Yerusalem. Ya. Nah, oleh karena itu kita juga menginginkan negara kita itu aman dan damai. Aman dan damai menjadi tanggung jawab kita semua. Coba kalian perhatikan alam Indonesia ini, Allah menciptakan negeri Indonesia dengan begitu indah, yang terdiri dari flora dan fauna, gunung, laut, serta seluruh isi perut bumi. Semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dicintai. Nah, kemudian bentuk cinta terhadap nikmat Allah ini adalah dengan cara menjaga dan memanfaatkan, yang tentu saja menjaga dan memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh mengeksploitasi sumber daya dengan semena-mena. Contoh seperti menebang pohon, ya, menebang pohon yang sembarangan, kemudian mengeruk gunung dan menangkap ikan dengan bahan yang tidak semestinya seperti dengan bahan peledak, sehingga dapat merusak keindahan alam. Nah, perbuatan ini tentu dapat mengakibatkan bencana alam yang dapat merugikan manusia itu sendiri. Anak-anakku sekalian, kemudian disebutkan juga yang ketiga adalah Gunung Sinai. Apa itu Gunung Sinai? Gunung Sinai yaitu sebuah gunung yang berlokasi di Sinai, Mesir. Dan tempat ini adalah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Gunung Sinai ini adalah sebuah gunung yang berlokasi di Mesir, di mana pada saat itu Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu secara langsung. Kemudian yang selanjutnya di situ Al-Balad, Baladil Amin, ya. Maksudnya kota yang aman, yaitu kota Mekah. Ya. Baladil Amin ini adalah kota yang aman. Maksudnya adalah kota Mekah. Kenapa? Karena di kota ini lahir Nabi Muhammad SAW sebagai penutup semua para nabi. Ya. Jadi dengan meyakini Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, wa khatamin nabiyyin, maka
dinyatakan pula dalam Al-Quran bahwa kota Mekah adalah sebagai kota Al-Baladil Amin, yaitu kota yang aman. Kenapa? Kota ini lahir Nabi zaman penutup dari semua nabi yang sebelumnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Anakku sekalian, kalau Bapak bertanya, apakah kalian tahu mengapa kota Mekah dijuluki kota yang aman? Lagi, karena kota Mekah disebut sebagai kota yang aman karena di sanalah tempat Al-Quran diturunkan pertama kali. Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan sesungguhnya kota ini telah diharamkan. Ya, tulisannya dalam ilmu. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwa kota Mekah tersebut telah diharamkan Allah sejak diciptakannya langit dan bumi. Ya. Karena diharamkannya kota tersebut, maka ketetapan Allah itu sampai hari kiamat akan tetap berlaku. Jadi sekali lagi, pada saat itu Nabi SAW menjelaskan juga bahwa kota tersebut telah diharamkan, ya, karena Allah sejak diciptakan langit dan bumi, karena ia haram, ya. Ini artinya karena terhormat, suci. Dengan ketetapan Allah itu sampai hari kiamat tidak dibenarkan bagi orang-orang yang sebelumku untuk melakukan perang di sana. Tidak diperkenakan bagiku kecuali beberapa saat suatu siang. Ini diriwayatkan oleh hadis Muslim. Itu bagiannya. Kemudian anak-anakku sekalian, di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaq insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Hal ini dapat kita lihat dari rupa yang baik, badan yang sempurna, postur yang tegak, bisa berbicara, kemudian hidup bersosialisasi dengan yang lain, anggota badan sesuai atau serasi dihiasi dengan ilmu dan pengetahuan, serta akal dan pikiran yang dapat membedakan hal ini. Kemudian akal dan pikiran tersebut dapat membedakan baik dan buruk. Ya. Jadi sangat beruntung kita menjadi makhluk Allah yang terbaik. Karena itu kita harus menjaganya agar tetap menjadi makhluk yang mulia, yaitu dengan melakukan selalu menjaga harga diri, ya, menjauhi perbuatan maksiat, berakhlak mulia, tentu saja bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu menjaga harga diri, selalu menampilkan perilaku yang baik, ya. Sopan, ya, perilaku yang baik, sopan santun, tidak membuka aurat dan tidak berbicara kasar. Nah, ya ini harus kalian perhatikan, tidak berbicara kasar. Hal ini merupakan cara menjaga diri kalian, khususnya bagi wanita,
sungguh indah jika kalian selalu menggunakan jilbab, dan tentu saja selain menggunakan jilbab juga berpakaian yang santun. Itu. Kemudian anakku sekalian, menjauhi perbuatan maksiat. Ya, ini merasa memiliki perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat maksiat. Anak muslim itu selalu meyakini Allah selalu menyaksikan perbuatan baik, perbuatan yang nyata maupun yang tersembunyi. Jadi jangan sampai kita itu contoh berada di suatu tempat, kemudian di suatu ruangan, menyatakan bahwa di ruangan tersebut tidak ada orang sehingga semena-mena. Kemudian berakhlak mulia. Tentu saja anak muslim selalu menampilkan akhlak yang terpuji dan menjauhi akhlak yang tercela. Dan yang terakhir adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Bentuk syukur kepada Allah itu adalah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Tentu saja sebagai pelajar kita harus rajin belajar, kemudian hormat kepada guru, dan juga hormat kepada orang tua, dan selalu memiliki perilaku terpuji. Itu adalah bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, selanjutnya manusia yang tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dikembalikan ke tempat yang hina. Nah, di situ dalam ayat lain disebutkan bahwa manusia yang tidak beriman maka akan dikembalikan ke tempat yang hina. Sebagai anak muslim, kalian harus beriman dan beramal soleh. Contoh, amal soleh dalam beragam bangsa Indonesia ini saling menghargai. Ya. Jika manusia tidak menghargai atau tidak menghormati, maka tentu saja akan mengakibatkan terjadinya hubungan sosial yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan balasan, baik itu balasan di dunia maupun balasan di akhirat. Itu dalam surat At-Tin juga. Kemudian sebagai anak muslim tentu saja kita harus beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu tentu saja pahalanya akan terus mengalir tanpa henti. Karena itu beramal soleh menjadi keharusan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim yang seadil-adilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang mengadili atau maha adil. Dialah Allah yang sebagai hakim yang paling adil di dalam keputusannya. Di antara hakim-hakim yang adil lainnya. Jadi kalau teman di dunia ada hakim tertinggi, hakim tinggi, hakim agung, maka itu ada yang lebih agung, ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah Maha Hakim, maka tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya.
Dan pengadilan Allah adalah sebaik-baik keputusan. Pekerjaan hakim tentu saja sangat berat. Dia harus berani mengatakan yang sebenar-benarnya, harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Sungguh seorang hakim ini sangat mulia bila mengamalkannya apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kemudian selanjutnya Allah tentu saja sangat mencintai Al-Quran. Oleh karena itu, pada saat ini apakah kalian sudah mencintai Al-Quran? Nah, agar termasuk orang yang mencintai Al-Quran, tentu saja kalian harus melakukannya sebagai anak, diantaranya selalu mempelajari Al-Quran seperti belajar membaca, mengartikan, menulis, dan menghafal. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan hidup, ya, untuk sebagai petunjuk dalam perilaku sehari-hari. Kemudian menunjukkan perilaku yang baik atau berakhlak yang mulia dalam perkataan ataupun di dalam perbuatan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Anakku sekalian, itu barangkali tambahan dari surat At-Tin waktu pertemuan yang pertama. Kemudian pada hari ini ada tugas untuk kalian, yaitu buatlah jadwal harian membaca Al-Quran baik di rumah maupun di sekolah. Ya, bagaimana cara kalian? Yang kedua, bagaimana cara kalian mencintai Al-Quran? Ya, sekali lagi ini tugas yang pertama, ya, buatlah jadwal harian membaca Al-Quran di rumah. Kalau di sekolah tidak usah, ya. Sekali lagi, buatlah nomor pertama, buatlah jadwal ini, buatlah jadwal membaca Al-Quran baik ya di rumah ataupun di sekolah. Tetapi kalau di sekolah tidak usah, di rumah saja. Contoh jam berapa, setelah apa gitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kalian mencintai Al-Quran? Ya, kalau kalian cinta Al-Quran, bagaimana caranya? Nah, itu adalah tugas aktivitas kalian pada hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan surat At-Tin pertemuan kedua ini telah selesai, dan untuk pertemuan berikutnya tentu saja masuk kepada pembelajaran yang kedua, pertemuan yang pertama dan selanjutnya. Anakku sekalian, demikian pembahasan surat At-Tin pada hari ini. Mudah-mudahan kalian semua mendapat ilmu yang bermanfaat sehingga dapat mengamalkannya. Dari Bapak dicukupkan dulu sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Terima kasih. Bapak tunggu tugasnya hari ini. Kalau kalian tidak sempat, boleh nanti siang atau sore pun tidak apa-apa, dan dikirim ke HP Bapak melalui Japri. Demikian pertemuan kali ini, kita tutup.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.